Hai, buat kalian yang masih bingung mau beli GoPro Hero 9 atau GoPro Hero 8, supaya nggak bingung kita akan bahas tuntas di video kita kali ini bersama saya Adi dari tim Kreasiku. Let's go! Jadi gini, kita akan bahas 10 poin perbedaan antara GoPro Hero 9 dan GoPro Hero 8 yang menjadi kunci penting bagi kalian untuk mempertimbangkan akan membeli GoPro Hero 9 atau yang 8. Kita mulai untuk poin pertama, yaitu size. Jadi, secara fisik, GoPro Hero 9 itu sedikit lebih besar jika kita bandingkan dengan GoPro Hero 8. Untuk size dari GoPro Hero 9 ini memiliki panjang 71 dengan lebar 33,6, tinggi 55,0 mili, sedangkan untuk GoPro Hero 8, panjangnya 66,3, lebar 28,4, dan tinggi 48,6 mili. Sedangkan untuk berat GoPro Hero 9 sekitar 30 gram lebih berat jika dibandingkan dengan GoPro Hero 8. Untuk poin kedua, kita akan bahas tentang resolusi perekaman untuk GoPro Hero 8 dan GoPro Hero 9. Untuk GoPro Hero 9 ini mampu merekam dengan resolusi Full HD sampai dengan 240 fps hingga resolusi 5K sampai dengan 30 fps. Sedangkan untuk GoPro Hero 8 ini mampu merekam dengan resolusi Full HD sampai dengan 240 fps hingga resolusi 4K sampai dengan 60 fps. Dari segi resolusi rekaman, GoPro Hero 9 bisa kita katakan lebih unggul dibandingkan GoPro Hero 8. Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan resolusi rekaman sampai 5K di video kita? Atau mungkin cukup dengan menggunakan GoPro Hero 8 dengan resolusi Full HD sampai dengan 4K? Untuk poin ketiga, kita akan membahas tentang noise cancelling, di mana fitur ini sudah terdapat pada GoPro Hero 9 dan GoPro Hero 8. Namun, pada GoPro Hero 9 sudah mengalami peningkatan sehingga hasil suara yang diberikan untuk GoPro Hero 9 menjadi lebih jelas dan jernih. Contohnya seperti kita merekam pada tepi pantai di mana banyak terdapat noise berupa angin kencang ataupun deburan ombak. Di sini saya akan mencoba salah satu fitur GoPro Hero 9 dan GoPro Hero 8, yaitu noise cancelling. Tes 1, 2, 3 sound check untuk GoPro Hero 9. Tes 1, 2, 3 sound check untuk GoPro Hero 8. Sekali lagi, tes 1, 2, 3 sound check untuk GoPro Hero 9. Tes 1, 2, 3 sound check untuk GoPro Hero 8. Noise pada GoPro Hero 9 lebih minim jika kita bandingkan dengan noise pada GoPro Hero 8. Untuk poin keempat, kita akan membahas tentang horizontal lock, di mana fasilitas ini hanya ada pada GoPro Hero 9 dan belum ada pada GoPro Hero seri sebelumnya. Untuk fasilitas horizontal lock, kita bisa merekam kamera GoPro Hero 9 ini dengan diputar 360 derajat tanpa membuat hasil rekamannya juga ikut berputar. Dan saya rasa fasilitas ini sangat bagus sih, terutama saat kita melakukan action, saat surfing, atau mungkin saat bermain skateboard. Sebagai contoh, saya mencoba memutar 360 derajat GoPro Hero 9 menggunakan fitur ini di studio dan kita bandingkan dengan GoPro Hero 8. Hasil video dari GoPro Hero 9 tidak ikut berputar saat kamera dirotasi 360 derajat, dan berbeda halnya dengan GoPro Hero 8 yang tidak memiliki fitur ini.
Untuk poin kelima, kita akan membahas bagian yang paling jelas di GoPro Hero 9, yaitu bagian front screen kameranya. Saya rasa untuk front screen kamera ini sangat berguna sih untuk aktivitas vlogging atau mungkin aktivitas selfie, di mana kita bisa memview hasil tangkapan dari GoPro Hero 9 ini. Untuk poin ke-6, di sini kita akan bahas tentang touchscreen layar GoPro Hero 9 dan GoPro Hero 8. Nah, untuk touchscreen ini sebenarnya yang akan kita bahas adalah sensitivitas ketika kita sentuh layar GoPro untuk mengatur atau mengoperasikan GoPro itu sendiri. Jadi perbedaannya, GoPro Hero 9 punya tingkat sensitivitas yang kurang baik jika dibandingkan dengan GoPro Hero 8. Mungkin karena fitur-fitur tambahan yang ada pada GoPro Hero 9 cukup banyak sehingga membuat kinerjanya menjadi agak berat. Jadi ini cukup menjadi bahan keluhan karena membuat pengguna agak sulit untuk mengoperasikan GoPro-nya. Poin ke-7, aplikasi pada smartphone. Jadi kalian pengguna iOS atau Android, kalian bisa menggunakan aplikasi GoPro pada smartphone kalian masing-masing. Nah, tapi perbedaan yang akan saya bahas dari aplikasi GoPro kali ini yaitu sistem preview pada saat perekaman. Jadi untuk GoPro Hero 8, kita bisa melihat preview saat sebelum perekaman maupun saat mulai perekaman. Sedangkan untuk GoPro Hero 9 sendiri, kita tidak bisa melihat preview pada saat mulai perekaman. Hanya bisa melihat preview saat sebelum perekaman. Mungkin hal ini bisa disebabkan karena aplikasi GoPro itu sendiri belum menyediakan update terbaru untuk mengatasi masalah ini. Karena menurut saya, preview saat aktif merekam merupakan bagian penting untuk memantau hasil tangkapan gambar, untuk melihat komposisi, dan lain-lainnya. Untuk poin ke-8, kita akan bahas tentang Hyper Smooth Stabilization, di mana fitur ini sudah terdapat pada GoPro 9 dan GoPro 8. Fitur Hyper Smooth Stabilization itu berfungsi untuk membuat hasil rekaman menjadi lebih stabil. Untuk GoPro 9, fitur ini sudah mengalami peningkatan menjadi versi Hyper Smooth 3.0, sedangkan untuk GoPro Hero 8 masih versi 2.0, sehingga hasil rekaman yang didapat melalui GoPro Hero 9 ini bisa dibilang lebih stabil jika kita bandingkan dengan GoPro Hero 8. Berikut ini kita uji coba fitur Hyper Smooth 3.0 GoPro Hero 9 dan Hyper Smooth 2.0 pada Hero 8. Dari hasil video terlihat Hero 9 lebih stabil jika kita bandingkan dengan Hero 8. Untuk poin ke-9, kita akan bahas tentang kapasitas baterai untuk GoPro Hero 9 dan GoPro Hero 8. Untuk kapasitas baterai GoPro Hero 8 adalah sebesar 1220 mAh, sedangkan untuk GoPro Hero 9 sendiri memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu sebesar 1720 mAh. Di mana GoPro Hero 9 ini diklaim mampu bertahan 30% lebih lama jika dibandingkan dengan GoPro Hero 8. Jadi, tentu ini membuat teman-teman bisa merekam lebih banyak asalkan storage yang kalian punya itu mencukupi. Dan dengan begini kita bisa lebih lama juga menggunakannya dan bisa lebih tenang ketika membawanya jalan-jalan. Untuk poin terakhir, yaitu poin ke-10, kita akan bahas tentang resolusi foto dari kedua jenis GoPro ini. Untuk resolusi foto terjadi perbedaan yang signifikan di antara GoPro Hero 8 dan GoPro 9 ini. Untuk GoPro 8, di mana resolusi fotonya 12 megapiksel plus Super Photo HDR. Sedangkan untuk GoPro Hero 9 itu bisa mencapai 20 megapiksel plus Super Photo HDR. Dari segi resolusi foto, kita bisa katakan bahwa GoPro Hero 9 ini lebih unggul dibandingkan GoPro Hero 8. Dan buat kalian yang butuh action cam dengan resolusi foto yang cukup berkualitas, mungkin GoPro Hero 9 bisa jadi pertimbangan sih. Oke, sekian 10 perbedaan di antara GoPro Hero 9 dan 8 yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya harap video ini dapat menjadi pertimbangan kalian untuk memilih di antara kedua produk GoPro ini. Pada intinya kembali ke pribadi kita masing-masing sih. Mau pilih GoPro yang mana? Saya rasa untuk kebutuhan pribadi cukup mungkin dengan GoPro Hero 8. Untuk kebutuhan profesional atau videografi, saya rasa Hero 9 mungkin cocok buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe channel kami, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Salam saya Adi dari tim Kreasiku. See ya!